Front Pembela Islam atau FPI turut menyoroti keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Forum Internasional Board of Peace, apalagi setelah situasi geopolitik global yang memanas di Timur Tengah. FPI bahkan meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari forum tersebut. Permintaan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI Hanif Alatas menjelaskan bahwa surat tersebut diserahkan langsung kepada Presiden sebagai sikap resmi organisasi. FPI menilai Indonesia sebaiknya tidak terlibat dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini disebabkan pada ketidakpercayaan FPI terhadap negara-negara yang berada di balik pembentukan forum tersebut, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dimaksudkan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Dalam penjelasannya kepada peserta pertemuan, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengevaluasi keikutsertaan dalam forum tersebut. Pemerintah membuka kemungkinan untuk menarik diri dari Board of Peace dinilai tidak lagi memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia. Meski demikian, FPI menilai langkah keluar dari forum tersebut sebaiknya dilakukan sejak sekarang tanpa menunggu perkembangan lebih lanjut. Organisasi itu berpandangan bahwa forum yang melibatkan Amerika Serikat tidak akan memberikan hasil yang signifikan bagi perjuangan Palestina. Sehat selalu. Semarang. Pak, Semarang, Pak. Alhamdulillah. Tambah beras ya. Semoga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerelaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian berkorban untuk hadir di sini atas undangan saya di tengah bulan Ramadan ini, di tengah kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai mubalik, sebagai kiai, sebagai ustadz, karena saya memandang keadaan bangsa dan negara memerlukan
pertemuan kita antara umaroh dan ulama, sehingga kondisi bangsa terkini di tengah perkembangan dunia yang demikian tidak menentu dan demikian penuh dinamika dan perubahan dapat kita hadapi dengan ketenangan, dengan kewaspadaan, dengan ketepatan. Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menimbang evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, Board of PAC BOP, menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat, AS, ke Iran sejak akhir pekan lalu. Sikap tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden dengan para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, mantan Menteri Luar Negeri, Ketua Umum Partai Politik, serta jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026, mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi posisi Indonesia di BOP dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik terbaru, serangan AS dan Israel yang merupakan anggota BOP. Dinilai berpotensi melemahkan mandat lembaga tersebut. Mandat perdamaian dinilai tergerus. Menurut Hasan, dalam pertemuan selama 3,5 jam itu Presiden turut membahas apakah konflik yang berkecamuk di Iran akan menurunkan efektivitas dan posisi BOP. Pemerintah disebut akan menghitung ulang dari sisi peluang keberhasilan lembaga tersebut. Padahal, BOP dibentuk untuk mendorong perdamaian kawasan melalui upaya gencatan senjata, membuka akses bantuan kemanusiaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik. Hasan menyebut, eskalasi serangan Israel terhadap Iran menimbulkan kesan bahwa peluang keberhasilan BOP menurun. Hal itu juga tercermin dari komunikasi Presiden dengan sejumlah kepala negara, termasuk negara-negara Teluk dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, OKI. Evaluasi kontribusi dan rencana kirim 8.000 tentara, pemerintah, lanjut Hasan, tidak hanya mengevaluasi aspek politik, tetapi juga kontribusi konkret Indonesia, termasuk kewajiban finansial dan rencana pengiriman 8.000 tentara yang tergabung dalam ISF ke Palestina. Ia menyampaikan bahwa apabila peluang keberhasilan BOP semakin kecil, Indonesia akan menilai ulang komitmen tersebut, baik dari sisi pembiayaan maupun penggelaran pasukan. Pernahkah kalian merasa diundang ke sebuah meja perdamaian, tapi pihak yang mengundang justru datang membawa senjata? Dan hari ini kita akan bahas posisi krusial Indonesia dan komitmen teguh kita untuk kemerdekaan Palestina. Baru-baru ini Presiden Prabowo mengambil langkah yang sangat bijak dengan meminta pandangan dan nasihat dari Persatuan Ulama se-Indonesia terkait keikutsertaan kita di Board of Peace atau BOP bentukan Amerika Serikat. Hasilnya, para ulama dengan tegas mendesak agar Indonesia segera keluar dari forum tersebut. Dan menariknya, Presiden Prabowo tidak menutup telinga. Beliau mendengarkan desakan ini dan mulai mempertimbangkan dengan serius opsi untuk mundur. Saya harus bilang, langkah beliau yang mau merangkul suara ulama ini sangat patut kita apresiasi. Mari kita bicara fakta. BOP ini dibentuk dengan klaim untuk menyelesaikan konflik. Tapi apakah kelakuan negara penggagasnya mencerminkan upaya penciptaan perdamaian sejati? Nyatanya sama sekali tidak. Forum ini belakangan hanya terasa seperti alat cuci tangan dan legitimasi politik. Bagaimana mungkin kita bisa berharap pada sebuah dewan perdamaian jika inisiatornya sendiri secara terang-terangan terus mengirimkan senjata, mengabaikan hukum internasional dan menyerang negara lain, dan membiarkan penindasan sistematis terus terjadi di Palestina? Tidak akan ada kedamaian tanpa keadilan. Dan disinilah sinergi antara ketegasan ulama dan sikap Presiden Prabowo menjadi angin segar. Ini membuktikan bahwa Indonesia bukanlah sekedar stempel persetujuan untuk agenda negara barat. Konstitusi kita sangat jelas mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jika kita masih bertahan di BOP, berarti kita secara tidak langsung menormalisasi ketidakadilan. Maka mendengarkan desakan ulama untuk keluar adalah jalan yang paling terhormat dan bermartabat bagi bangsa ini. Dan kita harus terus mengawal sikap tegas Prabowo ini. Dan menurut kalian, apakah langkah keluar dari BOP ini harus dieksekusi secepatnya hari ini juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.